anak-anakku sekalian kelas 12 IPA dan 12 IPS. Kita masuki materi pelajaran kita yaitu bab 3 Demokrasi Pancasila dan Perkembangan Politik Ekonomi Masa Orde Baru dan Reformasi. Demokrasi Pancasila dan Perkembangan Politik Ekonomi Masa Orde Baru dan Reformasi. Gambar berikut ini, gambar itu latar belakang ini, yaitu di mana Soeharto mengundurkan diri dari presiden, ya, tanggal 21 Mei 1998 dan menyerahkan mandatnya melalui kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie, pada B.J. Habibie. Nah, sekarang mau kita lihat dulu bagaimana lahirnya Orde Baru itu. Lahirnya Demokrasi Pancasila masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Seperti kita ketahui bahwa pemerintahan Orde Baru itu muncul karena adanya peristiwa G30S PKI, ya, peristiwa gerakan 30S PKI yang menewaskan beberapa pimpinan tertinggi angkatan darat pada waktu itu. Nah, di situ muncullah salah satu tokoh yaitu Soeharto. Ya, dia berhasil, ya, mengatasi G30S PKI selaku Panglima Kostrad pada waktu itu, ya, Komando Strategi Angkatan Darat. Dia berhasil menumpas, ya, gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Gambar di samping ini, gambar di samping pembacaan sumpah jabatan Soeharto sebagai Presiden RI pada tahun 1968. Nah, pada waktu itu Soeharto bertindak mengatasi gerakan tersebut, ya, yaitu berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966, ya, 1966, atau yang kita kenal dengan Super Semar. Nah, pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS kemudian mengangkat Soeharto menjadi presiden dengan tugas utama menyelenggarakan pemilu. Soeharto menamakan masa kepemimpinannya ini sebagai Orde Baru. Jadi sejak tanggal 11 Maret 1966 itu presiden melaksanakan Super Semar, ya, melaksanakan Super Semar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Nah, baru pada tanggal 27 Maret, hampir 2 tahun, ya, masanya dia sebagai pelaksana Super Semar atau pemegang Super Semar. Nah, baru tanggal 27 Maret 1968 MPRS mengangkat Soeharto dan menetapkannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini dia gambarnya, ya. Ini gambarnya Soeharto membacakan sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 1968.
Nah, pada masa kekuasaan Soeharto sebagai presiden, Presiden Soeharto bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara 1945 secara murni dan konsekuen. Dan itulah arti daripada Orde Baru. Ya, Orde Baru adalah merupakan suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Itulah arti daripada Orde Baru. Ya, Orde Baru adalah orde di mana ya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara itu ya melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, pembangunan direncanakan secara bertahap melalui yang disebut dengan Repelita, Rencana Pembangunan 5 tahun. Nah, sementara demokrasi Pancasila, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi, ya, pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Kemudian semua aturan dasar harus dilandasi oleh pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Presiden berkewajiban melaksanakan keputusan-keputusan MPR dan bertanggung jawab kepada Sidang Umum MPR. MPR membagi kedaulatan kepada lembaga negara, ya, membagi kedaulatan kepada lembaga negara selain Presiden dan DPR, antara lain Mahkamah Agung dan BPK. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh Legend Soeharto, ya, ketika dia sebagai pemegang Supersemar dan sebagai nantinya setelah presiden, antara lain adalah pembubaran PKI. Pembubaran PKI dengan segala ormas-ormasnya, ya, dan bahkan telah ditetapkan oleh MPRS melalui ketetapan MPRS, ya, nomor 25, ya, tahun 1966. PKI dan ormas-ormasnya merupakan partai terlarang di seluruh tanah air Indonesia. Kemudian penyederhanaan partai politik, ya, kita ketahui pada pemilu pertama banyak, ya, peserta pemilu, ya, pemilihan umum. Ada banyak partai-partai, ya, ada partai Murba, ada partai Masumi, partai Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, dan lain sebagainya. Disederhanakanlah partai itu, nanti menjadi dua partai dan satu organisasi masyarakat, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Nah, terus anak-anak sekalian, bahwa pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan dan tentu tak perlu kita ingat pada masa Orde Baru itu adalah peran ganda atau dwi fungsi ABRI, ya, dwi fungsi ABRI. Nah, pembubaran PKI sudah tadi Bapak jelaskan, ya, sebagai organisasi terlarang, ya, 8 MPRS nomor 25, bukan nomor 24, ya, nomor 25 tahun 1966. Penyederhanaan partai politik. Nah, Partai Persatuan Pembangunan gabungan dari Nahdlatul Ulama, ya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, dan PSII. Nah, ini semua ini adalah peserta pemilu tahun 1971. Nah, setelah pemilu 1971, maka partai peserta pemilu itu disederhanakan lagi. Maka ada 3 partai, ya.
Satu, Partai Persatuan Pembangunan sudah dikatakan tadi, kemudian Partai Demokrasi Indonesia merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Perkindo. Dan terakhir adalah golongan karya. Nah, ini gambarnya. Inilah gambarnya ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pelaksanaan pemilu ya. Masa Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu secara berkesinambungan ya, yaitu pada tahun 1971 itu tadi ada 10 peserta pemilu ya kan. Kemudian 1977, sejak 1977 sudah 3 partai ya dimenangkan oleh Golkar. 1982 3 partai dimenangkan oleh Golkar. 1987 3 partai dimenangkan oleh Golkar, 1992 3 partai dimenangkan oleh Golkar, dan 1997 diikuti 3 partai dan dimenangkan oleh Golkar. Ajasnya luber ya, langsung, umum, bebas dan rahasia ya. Golkar selalu memenangkan pemilu sejak tahun 1971, 1980 sampai dengan 1997. Ada 6 kali pemilu. Nah, kemudian peran ganda atau disebut dengan dwi fungsi ABRI. 2 fungsinya sebagai stabilisator, sering dulu disebut dengan stabilisator ya, dan dinamisator ya. Dinamisator. ABRI secara organisasi berkuasa atas sipil dan juga menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan, seperti posisi menteri, gubernur, dan bupati. Pada masa Orde Baru itu ada ya. Sebagai pengaman negara kesatuan Republik Indonesia, stabil ya, menciptakan stabilitas nasional ya, menjaga keamanan negara kita ini dari serangan musuh, dan juga ikut mereka memajukan bangsa ini dengan menempatkan mereka dalam jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan. Nah, kemudian pada masa Orde Baru itu ada suatu hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, yaitu tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang disebut dengan P4 ya. P4. Sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dulu kalau masuk SMA ya, harus dulu di mereka itu mengikuti ya penataran P4 selama 1 minggu ya, selama 1 minggu ya. Masuk pegawai negeri, masuk mahasiswa, para pejabat-pejabat pemerintah ya, masyarakat dan lain sebagainya diberi penataran P4 ya, P4. Nah, kemudian semua organisasi yang ada tidak diperbolehkan ya. Semua organisasi yang ada harus ya menggunakan azas selain Pancasila. Artinya tidak diperkenankan menggunakan azas lain ya, harus Pancasila. Nah, itu dia pada masa itu ya. Ya, satu-satunya azas berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Nah, kemudian bagaimana politik luar negeri kita pada waktu itu? Seperti kita ketahui pada masa demokrasi terpimpin bahwa politik luar negeri Indonesia itu tidak murni. Kenapa tidak murni? Ada yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan ada yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, hal-hal yang menyimpang itulah kemudian ya ditata oleh pemerintahan Orde Baru ya, yaitu dulu kita pernah keluar dari keanggotaan PBB pada masa Soekarno ya, karena Indonesia tidak setuju dengan terpilihnya Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap. Masih ingat bukan?
ketika kita belajar demokrasi terpimpin, bagaimana politik luar negeri. Kemudian waktu itu kita melakukan konfrontasi dengan Malaysia, ya kan? Nah, kemudian waktu itu Indonesia kembali, ya, melalui Presiden Soeharto membangun kembali hubungan bilateral dengan Malaysia, masuk kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966 dan membekukan hubungan Tiongkok karena peristiwa G30 SPKE, karena pada itu diduga, ya, ada kemungkinan besar, ya, ada peranan daripada Tiongkok, ya, terhadap peristiwa G30 SPKE, maka Soeharto membekukan hubungan Tiongkok, ya, membekukan hubungan dengan Tiongkok. Nah, coba ini tentang isi koran-koran pada waktu itu. Hubungan diplomatik RI rakyat Cina praktis terhenti, hubungan RI RRT dibekukan. Nah, kantor perwakilan Indonesia di Peking ditutup. Nah, itulah contoh-contoh, ya, yang terjadi setelah hubungan Indonesia dengan Tiongkok dibekukan. Nah, kemudian Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, ya. Tahun 1969 dimulailah Repelita, ya, difokuskan kepada upaya rehabilitasi sarana dan prasarana penting, pengembangan iklim usaha dan investasi. Itulah Repelita pertama. Repelita kedua, ya, pada tahun 1974 sampai 1984, ya, difokuskan pada perencanaan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian serta industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. 4 dan 5, 1984 sampai 1994, mempertahankan pembangunan sektor pertanian, pembangunan industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, pengolahan hasil pertanian, dan industri padat karya. Itulah Pelita 1 sampai Pelita 5. Ya. Pada waktu itu dalam program pembangunan di Indonesia dibuat 2 tahap yang disebut dengan pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang, ya. Pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek itu adalah, ya, pembangunan 25 tahun pertama. Ya kan? 25 tahun pertama. Berarti 25 tambah 69 berapa? 94. Tahun 94. Maka berakhirlah jangka pendek. Kemudian jangka kedua, jangka panjang, yaitu pemerintahan pembangunan tahap yang kedua. 25 tahun tahap kedua yang dimulai tahun 1994 sampai dengan 2018. Ya? Nah, jadi pada tahun 1994 sampai dengan 2018 itu, ya, 2018 itu kita memasuki tinggal landas. Itulah cita-cita pemerintahan masa Orde Baru pada waktu itu, tetapi tidak tercapai karena di tengah jalan presidennya sudah mengundurkan diri, maka program-program yang telah dicanangkan akhirnya kembali diulang kembali oleh presiden pengganti selanjutnya, Presiden Indonesia selanjutnya. Nah, pada masa kabinet pembangunan ke-7 awal Maret 1998, kondisi bangsa dan negara mulai memburuk, demikian juga dengan kondisi perekonomian, ya. Adanya krisis moneter tahun 1998, ya, yang puncaknya Maret 1998, bukan hanya di Indonesia, di negara-negara Asia, ya, Asia Tenggara, semua terimbas dengan krisis moneter. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, mengakibatkan hancurnya fundamental perekonomian di Indonesia. Semakin lesunya iklim
Bisnis kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yang hebat ketika ada 16 bank yang dilikuidasi pada akhir 1997. Nah, ada bank ya yang dilikuidasi. Krisis ekonomi membuka tabir tentang penyimpangan bisnis perbankan nasional. Ternyata perbankan nasional dimiliki oleh kelompok-kelompok pengusaha untuk mendapatkan kredit dengan bunga yang ringan, banyak terjadi praktek KKN. Krisis ekonomi saat itu menjadi sulit diatasi karena diikuti pula dengan krisis politik, krisis kepercayaan, krisis hukum, sehingga melahirkan krisis kepercayaan kepada pemerintah. Ya, krisis. Nah, itulah pada masa demokrasi Pancasila, ya, demokrasi Pancasila. Maka pada berakhirnya demokrasi Pancasila itu pada masa Orde Baru itu adalah dengan dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan puncaknya adalah mahasiswa menuntut supaya Presiden Soeharto mengundurkan diri, maka lahirlah yang disebut dengan masa reformasi, ya, demokrasi masa reformasi. Nah, gerakan reformasi, apa itu gerakan reformasi? Gerakan reformasi merupakan sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan, ya, memperbaiki keadaan. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya reformasi yaitu krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum, dan krisis kepercayaan, ya, yang melanda bangsa Indonesia itu di awal tahun 1990-an, ya, yang merupakan bukti bahwa, ya, pemerintah Orde Baru salah total, ya, salah total dalam mengkaji perencanaan dan pelaksanaannya, dan tentu banyak hal-hal lagi yang terjadi dalamnya seperti korupsi, kemudian nepotisme atau disebut dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan diri berhenti dari jabatan kepresidennya dan menyerahkan kursi kepresiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Itulah sedikit, ya, proses bagaimana peralihan kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibie. Sebenarnya banyak nanti buku cetaknya di sana lebih jelas dijelaskan bagaimana proses, ya, kronologi, ya, pengalihan kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibie atau penyerahan kekuasaan, ya, dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden, diberikan wewenang dan tugas itu kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Nah, pada masa reformasi, ya, pada masa reformasi apa agendanya? Ya, agenda adalah mengganti Presiden Soeharto sebagai presiden, menghapus dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45, memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya, membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN. Inilah agenda reformasi. Inilah yang dituntut oleh para mahasiswa pada waktu itu, ya. Sebelum jatuhnya Presiden Soeharto, inilah, ya, tuntutan reformasi. Artinya Soeharto harus mengundurkan diri, ya, harus mengundurkan diri dari presiden. Nah, kemudian menghapus dui fungsi ABRI, supremasi hukum, amandemen Undang-Undang 45, memberikan otonomi daerah, dan membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN. Inilah
agenda reformasi yang tuntutan reformasi yang disampaikan mahasiswa dan merupakan agenda reformasi pada masa demokrasi reformasi, pada masa kepemimpinan ya, setelah terjadinya pemilu tahun 1999 ya, pemilu pertama setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru ya, yaitu di mana presidennya yaitu Gus Dur dan wakilnya Megawati Soekarno Putri. Nah, apa langkah awal reformasi? Ya, langkah awalnya adalah pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. Nah, ketetapan MPR RI nomor 10 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Ketetapan MPR RI nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ketetapan MPR RI nomor 13 tentang pembatasan masa jabatan presiden. Ini semua tahun 1998. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 1945 1 sampai 4 sudah 4 kali. Sejak reformasi sudah 4 kali dilakukan amandemen Undang-Undang 45 dan pelaksanaan pemilu. Ya, pelaksanaan pemilu. Kalau dulu pemilihan umum itu yaitu tentang pemilihan legislatif, ya. Pada masa reformasi di luar daripada legislatif juga pemilihan langsung oleh presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Artinya bahwa sistem pemilu yang dulu yang berlaku pada masa Orde Baru diubah ya. Dilibatkan seluruh rakyat untuk berpartisipasi mengikuti pemilihan umum untuk memilih siapa tokoh yang cocok untuk mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan dan juga mengisi jabatan di lembaga legislatif, anggota MPR, DPR, dan DPD. Nah, kemudian ketetapan MPR nomor 7 MPR 98 tentang pencabutan referendum, yaitu di Timur Timur. Nah, B.J. Habibie 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Nah, merekapitulasi apa yang dilakukan oleh B.J. Habibie, merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi beberapa bank bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000 rupiah. Hari itu sempat sampai 18.000 rupiah per dolar. Ya, pada masa B.J. Habibie turun ya, artinya nilai rupiah menjadi naik ya, naik di bawah 10.000 dolar. Dan mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disarankan oleh IMF. Kemudian setelah hasil sidang umum MPR pada tahun 1999, akhirnya Abdul Rahman Wahid ya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, mencabut Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang berisi tentang larangan kepada etnis Tiongkok untuk merayakan agama dan adat istiadat di depan umum dan hanya boleh dilakukan di depan keluarga. Nah, itu ada dulu larangan tidak boleh melakukan ya perayaan-perayaan etnis Tiongkok seperti hari raya tahun baru, Imlek ya, tidak boleh dulu sebelumnya. Tapi pada masa Abdul Rahman bahwa Imlek itu bisa dirayakan dan tahun baru Imlek itu menjadi hari raya libur nasional, hari libur nasional. Nah, kemudian Gus Dur ya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.
menerbitkan 2 undang-undang penting yang mengatur fungsi serta kewenangan TNI dan Polri yang terpisah, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dulu itu Polri dan TNI digabung, ya, kemudian dipisah, ya. Dipisahkanlah antara TNI dengan Polri. Nah, kemudian pemilu tahun 2004, ya, 2004 yang itulah pertama sekali dilaksanakan pemilihan secara langsung, ya. Terpilihlah SBY sebagai presiden, ya. Apa yang dilakukan oleh SBY ketika dia sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode, 20 Oktober 2004 sampai Oktober 2014. Membentuk sejumlah institusi hukum, diantaranya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Polri, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR. Nah, di dalam amandemen 1945 ada penegasan bahwa sistem presidensial tetap akan dipertahankan dan diperkuat dengan melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Demikian pula dengan pengisian dalam kabinet juga diatur dalam Undang-Undang 45, ya. Ini semua adalah pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian tentang bagaimana kondisi ekonomi politik pada masa Orde Baru dan pada masa reformasi, ya, pada masa Orde Baru dan pada masa Orde Baru. Oleh sebab itu, coba dipelajari lagi, karena apa yang Bapak sampaikan ini adalah merupakan ringkasannya saja, ya, singkat-singkat saja. Coba nanti dibaca kembali mana yang kurang jelas, silakan lihat buku cetaknya dan juga sumber-sumber yang lain. Maka dengan demikian anakku sekalian, tetaplah jaga kesehatan, istirahat yang cukup, pakai masker kalau keluar rumah, kemudian selalu jaga jarak, dan tetaplah berdoa supaya pandemi COVID-19 cepat berakhir, ya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, ya. Sampai sekian anakku sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.